Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-62 tahun 2019, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipusatkan di 0 km Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-62 tahun 2019, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang dipusatkan di 0 km Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah, besukan Kamis 19 Desember 2019. Puncak peringatan BBKS merupakan etape terakhir dari kegiatan lintas batas kesetiakawanan sosial yang dilaksanakan di 6 etape, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan berakhir di Banjarmasin. Dalam dong, mundur. Biar kamarnya bagus. Boleh salaman Bu. Kepada Wali Kota Banjarmasin. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliarti P. Batubara, Wahirtakuni Prima TV menyatakan, pemerintah terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program-program andalan, salah satunya dengan program Keluarga Harapan. Bahkan program ini mendapat pujian dari institusi luar negeri karena merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2020 mendatang, akan ada 10 juta keluarga penerima PKH, dan ada penambahan indeks bagi ibu hamil. Menurut Juliarti P. Batubara, mulai berkurang jumlah peserta PKH bukan dikarenakan adanya pemangkasan Kementerian Sosial, melainkan adanya keluarga penerima manfaat yang telah graduasi atau sebagian dari peserta PKH akan diberikan bantuan untuk membuka usaha mandiri demi peningkatan perekonomiannya. Sehingga pada tahun 2020 mendatang, KPM PKH akan mendapatkan bantuan duit sebesar Rp150.000 per keluarga sabulannya atau sebesar Rp1.800.000 dalam setahunnya, dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp100.000 per keluarga sabulannya. Bantuan yang disalurkan itu nantinya, ujar Juliarti P. Batubara, bisa dipergunakan peserta KPM PKH sebagai modal untuk membuka usaha. Dipuji juga oleh institusi-institusi dari luar negeri. Kami akan melanjutkan, akan ada 10 juta keluarga penerima PKH tahun depan kita lanjutkan. Bahkan ada penambahan indeks ya untuk yang ibu hamil. Mudah-mudahan juga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi yang paling penting adalah kedepannya pesertanya harus semakin sedikit. Karena kalau pesertanya semakin banyak, berarti angka kemiskinannya tidak turun, kan begitu. Jadi program-program seperti itu adalah program-program perlindungan sosial, intervensi dari pemerintah yang tujuannya adalah juga menekan angka kemiskinan. Jadi mudah-mudahan semakin banyak yang mandiri dibanding yang menjadi peserta baru. Dalam rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-62 tahun 2019, juga disalurkan bantuan sembako, perlengkapan sekolah, perlengkapan ibadah, alat bantu kesehatan bagi kaum disabilitas, juga penyuluhan sosial. Bahkan Kementerian Sosial Republik Indonesia juga memberikan berbagai penghargaan dan bantuan kepada pemerhati sosial dan pemerintah daerah dalam membantu dan mengentaskan kemiskinan.